Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arya Suken, NIM 29. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP dan penyusunan RPP. Sebelum kita menyusun RPP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu RPP. RPP itu adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, arti apa itu maksudnya RPP? RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsi dari RPP sendiri yaitu sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Baik, langsung saja kita langsung penyusunan RPP. Ya, ini untuk yang pertama jangan lupa adalah identitas. Identitas ini meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, materi bahasan, alokasi waktu, dan pertemuan. Berhubung dari pemerintah belum mematenkan kerangka RPP, jadi saya buat seperti biasa saja seperti ini. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini menuliskan apa yang harus dicapai pembelajaran atau materi yang akan diajarkan. Di sini saya akan melakukan pembelajaran dengan model discovery learning. Discovery learning ini merupakan model pembelajaran siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Karena materi pokoknya adalah ruang biologi, maka tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian biologi sebagai ilmu dan dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan sebagai guru kita perlu menanamkan sikap menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu proses belajar. Di proses belajar ini ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan, pertama saya akan memimpin doa serta mengecek kehadiran siswa, lalu melanjutkan dengan saya akan menayangkan video tentang biologi sebagai ilmu dan kedudukan. Lalu saya meminta salah satu dari siswa untuk menceritakan atau menjelaskan pemahamannya tentang video yang saya tayangkan. Lalu jika ada kesalahan, maka saya akan menjelaskan secara umum. Terus saya akan membagi siswa satu kelas menjadi 5 kelompok yang terdiri dari satu kelompok ada 5 orang. Selanjutnya pada kegiatan inti, peserta didik memperhatikan tayangan video yang saya tayangkan tentang biologi sebagai ilmu dan kedudukannya. Lalu peserta didik saya minta untuk berkelompok dan mengidentifikasi tentang biologi sebagai ilmu berdasarkan video yang telah saya sampaikan. Setelah itu peserta didik saya minta untuk berdiskusi kepada kelompoknya
tentang video yang saya tayangkan. Di situ siswa tidak hanya bersumber dari video, namun juga dapat mencari informasi dari internet atau LKS. Setelah itu siswa sesuai urutannya mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah didiskusikan. Setelah mempresentasikan, siswa lalu melakukan sesi tanya jawab. Di situ guru berperan untuk membenarkan jika peserta didik pada proses tanya jawab ada kesalahan atau kekeliruan. Setelah siswa melakukan sesi tanya jawab dan presentasi tadi, selanjutnya yaitu penutup. Di sini saya sebagai guru akan menerangkan dan menambahkan dari peserta didik hasil diskusi tadi, hasil kelompok tadi, menambahkan jika materi tersebut masih dianggap kurang. Setelah itu saya memberi tugas untuk membaca dan menjawab soal yang ada di buku LKS untuk materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Dan setelah itu saya akhiri, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing peserta didik. Untuk struktur LPP 1 lembar yang terakhir yaitu penilaian. Di sini saya menilai untuk siswa. Yang pertama yaitu nilai tugas dari pengisian jawaban di LKS, lalu penilaian keterampilan atau sikap ketika melakukan diskusi kelompok atau observasi saat melaksanakan pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu penilaian tes. Tes di sini ada dua, yaitu remedial untuk nilai di bawah KKM dan pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Sekian RPP yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.